Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Dalam salah sebuah hadis diceritakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat-sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu bentuk amal yang paling baik, paling diridhoi Tuhan kalian, paling tinggi nilainya, paling baik dibanding ketika kalian memberikan emas dan perak kepada orang lain, dan paling baik ketimbang ketika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dalam perang yang konsekuensinya membunuh atau terbunuh musuh?" Dengan serentak para sahabat menjawab, "Baik ya Rasulullah." Setelah diam sebentar, Nabi SAW berkata, "Zikrullah," yaitu mengingat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Ad-Darda. Menurut bahasa, zikir berarti mengingat, zikrullah berarti mengingat Allah. Sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengajarkan bentuk-bentuk zikir. Sesungguhnya bentuk zikir yang paling utama di sisi Allah adalah mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Kalimat tauhid menjadi zikir yang paling utama karena beberapa sebab. Pertama, zikir ini adalah bentuk pernyataan tinggi bahwa hanya Allah lah Tuhan satu-satunya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Katakanlah, Allah itu Esa, Tuhan yang segala sesuatu di jagat raya ini bergantung kepadanya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Ketika seseorang sudah menyatakan hal itu, artinya ia telah menyatakan diri secara totalitas bahwa hanya Allah lah Tuhan yang menjadi tumpuan segala-galanya. Kedua, orang yang membaca kalimat itu secara tulus ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan diampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang meninggal dalam keadaan zikir secara tulus dari lubuk hati terdalamnya, lalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal. Berzikir adalah salah satu ciri khas orang-orang beriman yang mesti dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Dengan berzikir, segala tindak tanduk laku hidupnya akan selalu terkontrol, tidak mudah terbawa arus, apalagi goyah keyakinan. Berzikir memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan menaungi orang-orang yang berzikir bersama dalam satu majlis. Selain itu, mereka akan dilingkupi oleh rahmat Allah, sehingga hati mereka menjadi tenang. Lebih tinggi dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berzikir mengingatnya. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai, maka segala kebutuhan mereka akan dipenuhi. Hidupnya selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Maka tidak ada alasan bagi seorang beriman untuk tidak berzikir. Persoalan hidup dan kehidupan yang pelik dan rumit, jika tidak karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mustahil itu semua terpecahkan. Menjadi umat yang berzikir adalah salah satu upaya meraih cinta ilahi. Wallahu a'lam.